saya Sutrisno, jadi tugasin jadi moderator untuk malam ini, Bante. Suaranya udah jelas, Bante? Oke, sudah jelas. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu, malam ini saudara-saudari sedama ya, malam ini kita memiliki kesempatan yang baik ya untuk mendengarkan pembabaran dari Bante Utaranyana ya, melanjutkan apa? Kelanjutan dari kita pembahasan Sangyutta Nikaya ya. Malam ini kita udah sampai ke kelompok 3, sutra nomor 3 ya, 3.3. Oke, kita awali ya. Ya, dengan nama kara dulu ya, Bante ya. Nama kara pata Oke, dulu. boleh. Kami yang baca ya, Bante. Ya, mari kita mulai dengan nama Karagata ya. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, Bante. Ya, langsung bisa di sharing ya. Share screen boleh. Kita langsung mulai ya? Ya, langsung Bante ya. Bisa di share screen kalau ada materinya. Oke, sudah bisa terlihat ya? Ya, jelas Bante. Oke. Jadi kita langsung mulai ya? Ya, Bante. Langsung bisa. Silakan, Bante. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembahasan sutta, mari kita menghormati ke Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, sebelum mulai, karena di sini Bante juga baru pertama kali mengisi Buddha Sutta, Bante mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu, nah kalian sudah membahas sutta mana aja selama ini? Kalau di Zoom ini, Bante, kita mulai dari Sangyutta Nikaya, dari sutta yang paling pertama ya, yang kelompok 1, mulai dari sutta pertama gitu. Oh, Sagatawaga. Sagatawaga, betul. Jadi berurutan terus, tiap minggu berurutan. Tiap minggu satu sutta dan berurutan terus, Bante. Oh, oke. Ya, sebelumnya yang ngisi sutta ini siapa? Banyak sih narasumbernya, jadi kami undang, Bante. Oh, iya. Ya, Terakhir karena Bante Kondanya ya, minggu kemarin, 2 minggu kemarin Bante Kondanya juga sempat kita undang, Bante. oh, Bante Kondanya. Ya, karena Ya, karena Samyutta ini terkait mengenai apa pembahasan yang nyambung karena satu tipe ya. ya Bante. Ya, di sini mungkin Bante akan bahas sedikit ya mengenai Samyutta Nikaya ya. Baik, Bante. Nah, jadi awal pertama Bante itu mendapat undangan untuk membahas mengenai Raja Sutta. Nah, tapi setelah Bante cari, nggak ada yang namanya Raja Sutta.
Nah, karena sumber kita itu biasanya Bante membacanya itu dari sini nih, ya. Nah, di sini kalian pernah melihat buku ini ya? Oh ya, Konsili 6 ya Bante ya. Ya, jadi ini juga Bante dapat dari teman biku Bante ketika Bante tinggal di Myanmar. Nah, di sini ada koleksi lengkap dari Tipitaka, edisi Cata Sanggiti Pitaka kita sebutnya. Yang buku ini sebenarnya dikeluarkan oleh seperti Kementerian Agama ya kalau di sini ya. Nah, jadi untuk yang sasana atau untuk yang biku, nah di sini mereka juga ada satu bagian di dalam religious affair atau Kementerian Agamanya, dan mereka secara resmi mengeluarkan buku ini ya. Nah, jadi di Sanggiti Pitaka ini juga disusun berdasarkan Konsili Buddhis yang ke-6. Ya, di sini buku pertama dari Samyutta Nikaya. Nah, di mana Samyutta Nikaya ini kan terdiri dari lima bagian ya, atau 5 waga. Yang pertama Sagata Waga, yang kedua Nidana Waga. Dan kebetulan ini merupakan buku pertama di Samyutta Pali atau di kitab awal atau kitab mula dalam Tipitaka. Nah, biasanya untuk yang dalam bentuk buku, nah itu tidak dipecah menjadi 5 kelompok seperti Sagata Waga, Nidana Waga, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau di sini per 2 waga ya kalau untuk yang Samyutta. Nah, ya ini juga dijelaskan di merupakan versi Romanized-nya ya untuk yang Tipitaka Palinya yang diterbitkan tahun 99. Dan ini merupakan juga buku ke-12 di dalam seri mula atau dari seri kitab awal. Nah, ini juga ada sedikit dalam bahasa Myanmar. Oke, ini dana kata kita singkat. Nah, ini yang Bante mau tunjukkan mengenai daftar isi dari buku pertama dari Samyutta Nikaya, edisi Konsili Buddhis yang ke-6. Nah, di sini mungkin dari awal kalian kan membahas yang ini ya, Dewata Samyutta ya. Betul. Dari Ogatarana Sutta dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu Dewa Puta Samyutta. Nah, ini juga mungkin sudah selesai. Nah, kemudian di bagian yang ketiga ya, di sini Kosala Samyutta. Nah, jadi sutta yang ketiga dari Kosala Samyutta Patama Waga, yaitu Jara Marana Sutta. Nah, makanya Bante membahas mengenai Jara Marana Sutta. Ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ya. Nah, jadi sebenarnya di Konsili Buddhis yang ke-6, versi Tipitaka yang Konsili Buddhis yang ke-6, nah di sana dicantumkan juga sebenarnya beberapa perbedaan antara Tipitaka bahasa Myanmar dengan Tipitaka bahasa Siam, ini merupakan Thailand, kemudian Kam ini merupakan Kamboja begitu. Nah, jadi hanya sedikit-sedikit perbedaannya menurut grammar Palinya. Nah, tapi yang lainnya itu biasanya hampir mirip gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan. Nah, cuman Bante juga nggak tahu ternyata judul juga ada yang berbeda ya. Nah, itu mungkin yang versi Tipitaka bahasa Thailandnya mungkin ya.
Nah, tapi di sini di Konsil Buddhis yang kita tahu itu sutta yang ketiganya ini adalah Jara Marana Sutta. Nah, makanya Bante sempat bingung disebutkan Raja, J-nya juga satu. Nah, jadi Bante pikir mungkin Raja karena ada yang double J juga, Raja Sutta. Nah, tapi ternyata berbeda. Dan ketika menulis referensi juga Bante bingung karena referensinya itu agak sulit ya. Nah, jadi di sini kalau mau menuliskan referensi seperti Samyutta misalkan. Nah, Samyutta itu biasanya ditulis buku yang mana? Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, atau buku 5. Berdasarkan waganya. Dan kemudian biasanya di setiap waga kita cantumkan ini mengenai paragrafnya. Nah, zaman sekarang yang Bante lihat seperti Biku Bodhi, nah mereka mencantumkannya itu paragrafnya sehingga tidak bingung begitu. Nah, kalau dulu mereka itu mencantumkannya itu dari Kosala Samyutta, berarti yang nomor 3. Nah, terus kemudian dari Kosala Samyutta, Patama Waga. Nah, itu juga ada referensi satunya, kemudian titik lagi baru 3 begitu. Nah, sedangkan kemarin ditulisnya Samyutta 33. Nah, Bante pikir buku ketiga, bab ketiga. Nah, tetapi ternyata bukan juga. Nah, jadi ya di sini hanya sedikit gambaran ya, bagaimana kita melihat Tipitaka itu sendiri ya. Oke. Oke, Soalnya sekarang biasanya kita ngambil referensi dari Sutta Sentral, Bante. Jadi kan gampang diakses. Jadi kalau Sutta Sentral ya apa penomorannya ya itu 3.3 gitu loh. ya, Nah, oke, karena Bante juga jarang buka Sutta Sentral, jadi Bante nggak familiar ya dengan pembahasan di sana. baik, Oke, baik. sekarang Apa kita akan Bante? masuk ke sutanya ya. Oke, di sini merupakan sutta mengenai jara ya. Mungkin kalian juga sudah sedikit paham yang disebut tua, usia tua atau penuaan, dan juga marana, kematian. Nah, karena pembahasan ini berada di Samyutta, nah biasanya kalau di Samyutta itu berdasarkan tema ya. Nah, karena di sini temanya itu Kosala, Kosala Samyutta. Jadi pembahasan yang dilakukan mengenai terutama mengenai Raja Pasenadi Kosala. Nah, jadi disebutnya Kosala Samyutta, dan sebenarnya di dalam Tipitaka nah kita juga dapat menemukan banyak sekali suta-suta yang merupakan pertanyaan dari Raja Pasenadi Kosala kepada Sang Buddha begitu. Nah, salah satunya sutta yang akan kita bahas yaitu Jara Marana Sutta. Oke, nah kita mulai masuk ke sutanya. Nah, sutta ini merupakan sutta yang dari Sagatawaga, merupakan sutta yang nomor 114 ya. Nah, di sini Sawati Nidanang. Nah, Sawati Nidanang ini juga sudah singkatan ya. Nah, biasanya kalau kalian dengar itu kan Ewame Sutang Ekang sama yang Bagawa Sawati yang Wiharati Citawani Anata Pindikasa Arami begitu ya. Nah, jadi biasanya demikianlah yang ku dengar. Nah, biasanya ini diucapkan ketika konsili Buddhis yang pertama oleh Yang Mulia Bante Ananda ya, ketika ditanya oleh Bante Mahakasapa mengenai sutta-sutta. Nah, jadi karena di Tipitaka, style Tipitaka itu kan banyak pengulangan. Nah, jadi sutta ini juga merupakan pengulangan karena kita bisa melihatnya di sini adalah Sawati Nidanang ya. Nah, jadi secara singkatnya itu ya di Sawati begitu. Nah, tapi karena singkatan ini, nah jadi sekarang mungkin agak sedikit ambigu di mana Buddha membabarkan Jaramana Sutta kepada Raja Pasenadi Kosala. Nah, jadi kita pertama akan membahas mengenai Sawati. Nah, mungkin dari pembahasan-pembahasan sutta sebelumnya, nah kalian juga mungkin sudah mendengar ya Sawati itu apa ya. Nah, jadi Sawati merupakan kota yang di zaman Buddha
di mana Buddha bahkan menghabiskan 25 wasa di kota Sawati ini. Nah, jadi di dalam kitab komentar, Sawati ini merupakan penamaan kota Sawati itu ada beberapa versi. Yang pertama adalah adanya petapa yang namanya itu Sawatha. Nah, jadi petapa Sawata atau Sawata isi, nah dia ini tinggal di tempat di mana dia mengumpulkan dana makan yang disebutnya itu Sawati. Nah, jadi biasanya tempat mengumpulkan makanan atau nama tempat atau nama kota, nah biasanya kita akan memberikan gender bahasa palingnya itu gender feminim. Yang dari Sawata itu nama laki-laki, gender maskulin. Nah, kemudian Sawati, I-nya panjang, itu menjadi gender feminim. Nah, jadi artinya itu adalah tempat petapa Sawata itu mengumpulkan dana makan. Nah, seperti halnya, itu namanya Kosambi. Nah, ini Kosambi bukan Kosambi Tangerang ya. Nah, jadi Kosambi ini juga salah satu kota di India di zaman Buddha. Nah, jadi penamaan Kosambi ini juga I panjang ya, Kosambi begitu. Nah, jadi dikatakan tempat mengumpulkan dana makan dari isi Kusamba. Nah, jadi Kusamba, nah kotanya itu jadi Kosambi seperti itu. Atau Kakandi menjadi Kakanda. Nah, jadi penamaan kota itu terkadang berdasarkan tradisi atau dari satu keturunan ke keturunan yang berikutnya begitu. Nah, jadi satu tempat itu jadi familiar, dikatakan oh ini tepatnya petapa Sawata atau Sawati seperti itu. Nah, kemudian ada versi yang lain. Nah, ini juga dikatakan bahwa di kota Sawati ini merupakan kota yang tempat bertemunya para pedagang. Nah, jadi para pedagang ketika bertemu satu sama lain, nah mereka biasanya akan tanya, oh di sana itu ada barang apa aja? King Bandang Ati, atau ada barang apa begitu di sana? Nah, kemudian biasanya dijawabnya itu Sabang Ati, atau semuanya ada. Nah, jadi orang dengarnya itu Sabang Ati, Sabang Ati, Sabang Ati, atau menjadi Sawati. Nah, jadi dikatakan asal nama kota Sawati ini sejarahnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa versi. Nah, jadi di kota Sawati, nah ini juga merupakan salah satu dari ibu kota di zamannya Buddha. Nah, jadi ketika di zaman Buddha kan banyak kerajaan-kerajaan ya. Nah, jadi Sawati ini merupakan nama ibu kota dari Kasi Kosala yang yang dipimpin oleh Raja Pasenadi Kosala begitu. Nah, di Sawati itu juga dijelaskan ada 3 wihara besar yang mungkin kalian sering dengar itu adalah Jetawana ya, yang didanakan oleh Anathapindika, di mana Buddha pertama kali datang ke kota Sawati atas undangan dari Anathapindika ini. Nah, kemudian ada Pubarama yang merupakan wihara sumbangan dari Wisaka begitu ya. Dan juga ada yang namanya itu Raja Karama atau wihara yang didanakan oleh Raja Pasenadi Kosala. Nah, jadi kalau kita mengacu ke kembali ke suta ini, nah jadi Sawati Nidanang. Nah, sebenarnya ini sudah singkatan yang biasanya kalau kita dengar Ewami Sutang dan seterusnya. Nah, jadi karena singkatan ini, nah di dalam kitab komentar Bante juga nggak bisa mencari Sawati ini lokasi spesifiknya itu percakapan antara Raja Pasenadi Kosala dengan Buddha mengenai Jaramarana Sutta ini terjadinya di mana. Nah, biasanya itu kan di Jetawana, nah tapi karena singkatan seperti ini jadi dan di kitab komentar juga tidak dijelaskan. Nah, jadi Bante juga tidak bisa bilang ini berada di Jetawana begitu ya. Nah, sekedar info di kota Sawati ini panjangnya itu 300 lik atau kalau Bante search di Google itu sekitar 1.448 km. Nah, jadi negara atau
negara Kasih Kosala ini panjangnya itu 1.448 km. Nah, kalau di Indonesia, ya, kalian bisa dengar suara Bante? Bisa Bante, jelas. Oke, jelas ya. Ya. Nah, jadi kalian tahu jarak Sabang sampai Merauke? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi Bante juga baru saja. Bante juga nggak tahu. Nah, jadi Sabang sampai Merauke itu panjangnya 5.245 km. Nah, jadi sedangkan Kota Sawati itu 1.448. Nah, kalau kita negara, kalau di sana kota gitu ya. Dan dikatakan di Sawati itu terdiri dari 80.000 desa. Nah, menurut data BPS, Statistik Indonesia, nah itu desa di Indonesia ada 81.616 desa. Nah, jadi sedangkan di Sawati itu ada 80.000 desa. Nah, kemudian jumlah penduduk, kalau di Indonesia 273 juta, 273,8 juta, itu tahun 2021. Nah, sedangkan di Sawati aja, nah jumlah penduduknya itu 18 koti, atau sekitar 180 juta. Jadi ini menurut Sutanipata Atakataya. Nah, jadi bisa dibayangkan sebenarnya Sawati itu merupakan kota yang sangat luar biasa besar sekali di zaman Buddha. Nah, makanya di sana Buddha juga sering tinggal untuk menjalani wasa. Nah, kalau kalian baca juga di seperti di Brahmajala Sutta atau Samanyapala Sutta, nah di sana di dalam kitab komentar itu dijelaskan Buddha Kica atau jadwal hariani Buddha. Nah, di mana di sana kita akan mendapat gambaran bagaimana penduduk kota Sawati itu bisa memiliki banyak Arya atau memiliki penduduk suci begitu. Nah, jadi penduduk suci atau orang-orang suci di kota Sawati itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Mungkin sekitar 20%-nya begitu. Nah, jadi bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari, nah tapi mereka juga bisa merealisasi nibbana begitu. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau yang perempuan, nah mereka akan datang ke wihara itu setelah dana makan pagi. Nah, di mana setelah mereka memberikan dana makan pagi di depan rumah mereka ke para biku, nah mereka akan datang ke wihara untuk latihan. Ada yang latihan meditasi, ada yang melakukan pelayanan seperti bersih-bersih wihara dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang mendengarkan dhamma di sana. Dan yang perempuan ini mereka biasa akan tinggal di wihara itu sampai sore hari. Nah, jadi sebelum matahari tenggelam, nah mereka akan balik ke rumah masing-masing. Nah, sedangkan yang laki-laki, nah jadi sebelum gerbang kota ditutup atau sebelum matahari terbenam, nah mereka akan keluar dari kota untuk datang ke wihara hutan yang ada di Jetawana. Nah, kemudian mereka akan tinggal 1 malam di wihara. Nah, jadi ketika subuh-subuh, para biku setelah gerbang kota dibuka, kemudian para biku berpindah patah, nah mereka pulang ke rumah masing-masing untuk bekerja begitu. Nah, jadi dengan jadwal seperti ini, makanya tidak heran di zaman Buddha itu banyak sekali penduduk di kota Sawati ini yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami seperti itu ya. Ya, jadi ini sekilas mengenai ini Sawati Nidanang. Nah, jadi tidak dijelaskan secara spesifik di mana Buddha membabarkan Jara Marana Sutta ini terhadap atau kepada Raja Pasenadi Kosala. Oke, kemudian kalimat yang berikutnya, Eka mantang nisinoko Raja Pasenadi Kosalo bagawantang etadawoca. Nah, jadi yang artinya duduk di satu sisi, Raja Pasenadi Kosala berkata kepada sang begawa.
Nah, di sini ada kata ekamantang nisino atau duduk di satu sisi. Nah, apakah kalian mengerti duduk di satu sisi itu seperti apa? Di sebelah kanannya ya Bante ya, menghadap Sang Buddha ya. Benar nggak? Ya. Nah, jadi di zaman Buddha, biasanya ketika Buddha sedang ada di wihara ataupun sedang ceramah seperti itu ya. Nah, seperti halnya wihara-wihara di Indonesia yang kalau kalian perhatikan, ketika pintu masuk wihara itu ada di tengah. Nah, jadi di tengah itu biasanya mereka akan membedakan karpetnya gitu antara sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri. Nah, di mana di zaman Buddha, nah ini yang di tengah-tengah atau di persis di hadapan Buddha ini merupakan tempat yang tidak diduduki oleh umat yang sedang mendengarkan ceramahnya Buddha. Nah, jadi biasanya itu jalan atau di hadapan Buddha itu nggak ada yang duduk di sana, kosong begitu. Nah, itu biasanya di zaman Buddha itu untuk tempat lalu lalang orang. Nah, kalau di Indonesia kita biasa datang ke wihara, kemudian masuk akan duduk di satu tempat, entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kemudian kita akan namaskara. Nah, tetapi di zaman Buddha biasanya orang itu akan datang ke depan Buddha terlebih dahulu. Nah, jadi memakai jalan yang persis di hadapan Buddha. Nah, jadi tempat orang lalu lalang di sana. Nah, sudah sampai ke hadapan Buddha. Nah, kemudian mereka akan namaskara di biasanya mereka akan menempatkan kepala mereka di kakinya Buddha. Nah, terkadang yang laki-laki itu juga mencium kaki Buddha seperti itu. Nah, di satu sutta itu juga dijelaskan bahwa Raja Pasenadi biasanya akan ketika menghormat ke Buddha, dia akan datang persis di depan Buddha untuk namaskara, kemudian biasanya seluruh tangannya itu akan pegang seluruh kakinya Buddha. Dan kepalanya itu biasanya akan ditempelkan ke kaki Buddha, nah terkadang juga mencium kaki Buddha begitu. Nah, ini penghormatan yang dilakukan oleh Raja Pasenadi Kosala di salah satu sutta. Nah, jadi di kitab komentar sebenarnya dijelaskan bahwa ekamantang nisino atau duduk di satu sisi ini dikatakan bagaimana dia duduk di satu sisi. Nah, ini dikatakan itu dia tidak duduk di belakangnya Buddha. Nah, ini satu hal. Kemudian dia tidak duduk di depannya Buddha. Nah, ini juga satu hal. Nah, jadi ada dua. Kemudian yang ketiga, nah dia duduk tidak terlalu dekat dengan Buddha. Nah, jadi setelah mereka namaskara, mereka akan mengambil tempat di depan Buddha, di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Nah, tapi tidak di persis di depannya Buddha seperti itu. Nah, kemudian jaraknya juga tidak terlalu dekat. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah, ini juga hal yang keempat, tidak terlalu jauh. Kemudian yang kelima, nah dia tidak duduk melawan angin. Maksudnya apa? Nah, dia itu tidak duduk ketika angin itu berhembus dari tempat dia kemudian menuju ke tempat Buddha begitu. Atau kalau seperti halnya kalau kita duduk di satu bangunan, nah biasanya kita tidak duduk persis di depan pintu ataupun di depan jendela. Nah, itu jadi biar anginnya itu tidak melalui tubuh kita dulu baru ke tubuhnya Buddha begitu. Artinya maksudnya jangan sampai bau kita itu sampai ke dicium oleh Buddha seperti itu. Nah, jadi di sini artinya tidak melawan angin, tidak duduk melawan angin, dan juga dia tidak duduk di bawah atau di atasnya Buddha. Nah, jadi kalau kita duduk tapi tempat kita itu lebih tinggi dari Buddha, nah itu tidak baik begitu. Nah, ataupun persis tepat di bawah Buddha, nah itu juga bukan hal yang tepat. Nah, jadi di sini kita harus menghindari 6 hal ini yang dikatakan itu kita duduk di satu sisi. Oke, nah jadi setelah Raja Pasenadi datang, nah biasanya namaskara di depannya Buddha, mencium kaki Buddha, kemudian dia akan kembali ke belakang melalui jalur di hadapan Buddha. Nah, makanya kenapa kalau di zaman Buddha itu
tidak ada orang yang duduk persis di hadapan Buddha karena itu merupakan jalan keluar masuknya orang untuk namaskara ke Buddha. Nah, kemudian di sini Raja Pasenadi Kosala menanyakan satu hal kepada Buddha. Oh ya, sekilas mengenai Raja Pasenadi Kosala. Jadi Raja Pasenadi Kosala ini merupakan raja dari kerajaan namanya itu Kasi Kosala ya. Nah, di mana sebenarnya Kasi Kosala ini merupakan kerajaan yang sangat besar, di mana Kapilawatu ini juga merupakan masuk ke dalam Kasi Kosala. Nah, jadi Raja Kapilawatu ini juga membayar pajak kepada Raja Pasenadi Kosala. Nah, kemudian umur dari Raja Pasenadi Kosala ini juga sama dengan umurnya Sang Buddha. Nah, jadi dikatakan juga Raja Pasenadi Kosala ini juga sering datang mengunjungi Buddha. Nah, jadi bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ini terkait dengan banyaknya sutta yang membahas mengenai percakapan antara Raja Pasenadi Kosala dengan Sang Buddha, dan kita sedang membahas salah satunya ini. Nah, bagaimana Kapilawatu ini merupakan di bawah pengaruhnya Raja Pasenadi Kosala. Nah, jadi di salah satu sutta, Raja Pasenadi Kosala ini bilang begini, Bhagawati Kosaloko Ahampi Kosaloko. Nah, jadi Bhagawa ini merupakan Kosala, atau tinggal di Kosala, atau subjeknya Kosala, Ahampi Kosalo. Kosalako. Nah, jadi Raja Pasenadi, saya juga merupakan Kosala seperti itu. Nah, jadi di sini dapat diketahui Kapilawatu ini juga berada di bawah kekuasaannya Raja Kosala. Oke, kita akan masuk ke sutanya. Jadi itu merupakan introduksi dari sutanya, atau yang menceritakan latar belakang bagaimana sutta ini dibabarkan begitu. Oke. Nah, di sini Atinuko Bante Jatasa Anyatara Jara Marananti. Bante, bagi seseorang yang telah dilahirkan, jatasa atau yang mengambil kelahiran, apakah ada hal lain yang diharapkan selain penuaan atau kematian, jara marana? Nah, sebenarnya di sini kalau kita mengacu kepada grammar Pali, apakah ada hal lain ini mungkin menjadi tidak tepat ya. Nah, jadi biasanya seperti adakah selain penuaan atau kematian. Nah, tapi untuk kemudahan pengertian, nah biasanya Bante juga mengambil di sini dari edisi terjemahannya Biku Bodhi yang Bante terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi biasanya untuk kemudahan pembaca, nah biasanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, tapi kalau kalian lihat, nah jadi Bante juga menyertakan bahasa Palinya sehingga kalian juga bisa mengerti sebenarnya style bahasa Pali itu seperti itu ya. Jadi sangat simpel. Nah, tapi untuk tata bahasa sekarang itu sangat sulit dimengerti kalau kita hanya menempatkan kata-kata yang simpel begitu ya. Nah, di sini dikatakan anyatara jara marananti. Nah, atau adakah hal lain selain jara marana atau penuaan dan kematian? Nah, jadi di dalam kitab komentar dijelaskan anyatara jara marana itu adalah di sini nih, di footnote yang Bante buat. Anyatara jara marananti atau iti jara maranato muto nama atiti wucati. Atau dikatakan muto itu terbebas ya, terbebas dari jara marana. Nah, yang dikatakan selain dari jara marana. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Raja Pasenadi adalah apakah ada hal lain selain penuaan atau kematian? Atau dengan arti kata lain sebenarnya yang mau ditanyakan adalah kalau orang terlahir atau menjadi manusia atau dewa ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, nah apakah ada opsi selain menjadi tua atau mati?
atau bagaimana untuk terbebas dari penuaan atau kematian. Nah, itu inti dari pertanyaannya. Nah, jadi dikatakan bahwa Buddha menjawabnya seperti ini. Natiko Maharaja Jatasa Anyatara Jara Marana. Jadi Maharaja atau Baginda. Nah, bagaimana bagi seseorang yang telah dilahirkan, itu tidak ada yang lain yang dapat diharapkan selain penuaan dan kematian. Nah, jadi nggak ada hal lain yang bisa mencegah penuaan dan kematian bagi seseorang yang mengambil kelahiran. Nah, jadi setiap kelahiran itu selalu ada jara marana, penuaan dan kematian seperti itu. Ya, jadi kalau kita merenungkan ya di dalam sutta ini, nah sebenarnya di 31 alam atau di alam samsara, nah setiap makhluk hidup itu selalu memiliki patisandi atau kelahiran kembali. Nah, jadi yang dimaksudkan mengenai jata atau kelahiran atau bagi orang yang telah mengambil kelahiran, nah ini yang disebut patisandi atau momen patisandi. Jadi kalau yang namanya momen patisandi bahkan di citawiti atau momen kesadaran, jadi momen itu sangat singkat, tidak 1 detik, tidak 1/10 detik, tidak 1/100. Nah, dikatakan citawiti ini 1 per mungkin triliunan gitu loh, 1 per triliunan detik, atau dikatakan dalam 1 kedipan mata atau dalam 1 detik jari seperti ini. Nah, itu banyak sekali citawiti yang muncul dan lenyap secara berentet, bukan bukan menyebar begitu ya seperti rupa. Nah, tapi di sini yang kalau kita sebut batin, nah citawiti ini merupakan momen kesadaran yang muncul lenyap. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di setiap momen kesadaran kita itu selalu ada yang namanya muncul, kemudian stabil, kemudian lenyap seperti itu. Nah, kemudian setelah lenyap diikuti oleh momen kesadaran berikutnya. Nah, ketika kita mengambil kelahiran atau pada saat yang kita sebut sebagai momen patisandi, nah di situ di momen patisandinya itu, nah selalu ada penuaan jara. Nah, ini yang dikatakan bahwa pada fase stabil. Nah, jadi ketika muncul, nah ini disebut fase kelahiran. Kemudian pada saat stabil, nah ini kita juga bisa kita samakan dengan jara atau penuaan. Kemudian pada saat lenyap, nah ini yang disebut marana, kematian. Nah, jadi bagi yang terkadang kalau kita membaca satu puisi kuno, nah ada orang bilang bahwa kita ini sebenarnya selalu meninggal setiap saat, atau kita ini selalu mati setiap saat begitu. Nah, ini juga sebenarnya benar juga, karena kalau kita melihat dari sisi Abhidhamma, nah kita itu setiap momen, bahkan momen kesadaran yang waktunya itu sangat singkat, itu selalu ada fase kelahiran, penuaan, dan juga kematian. Nah, jadi kalau kita mengambil waktu yang lebih panjang, mungkin 1 kehidupan, ya kita mungkin ibaratkan 1 kehidupan. Nah, ketika ada patisandi, nah momen cuti itu sudah muncul, atau dikatakan momen cuti itu sudah punya tempat di 1 kehidupan kita itu untuk muncul, yang artinya ketika kita dilahirkan, suatu saat pun kita juga akan meninggal begitu. Dan dikatakan momen cuti ini juga merupakan mengambil objek yang sama dengan patisandi. Nah, jadi di sini ketika seseorang dilahirkan itu maka tidak terlepas dari penuaan dan kematian. Nah, kalau kita berdasarkan konsep ya, kita ketika terlahir,
bahkan masih di rahim ibu kita. Nah, ini dikatakan jati atau telah dilahirkan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nah kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian di sini juga merupakan proses penuaan. Dan juga satu saat, nah kita pun juga akan meninggal. Nah, ini kan secara konsep. Nah, tapi secara abidama bahkan yang kita sebut sebagai realita yang sejati, yaitu nama dan rupa atau jasmani dan batin, nah itu juga tidak luput dari jati jara marana atau kelahiran, kemudian penuaan dan juga kematian. Ya, jadi di sini sekilas mengenai jati jara marana. Nah, jadi bahkan Buddha menyatakan bahwa setelah dilahirkan itu tidak ada yang lain yang dapat diharapkan selain penuaan dan kematian. Oke, kemudian kita akan lanjut ke kalimat yang berikutnya. Nah, kemudian Buddha melanjutkan, Yepite Maharaja, Katya Mahasala, Ada Mahadana Mahaboga, Pahuta Jata Rupa Rajata, Pahuta Witu Pakarana, Pahuta Dana Danya, Tesampi Jatanang Nati, Anyatara Jara Marana. Maharaja, bahkan dalam kasus para Katya kaya atau dari ksatria, ya jadi di sini Buddha menjelaskan sistem kasta ya. Nah, jadi para penguasa atau para pemimpin yang disebut ksatria, yang disebutnya itu mahasala atau mereka yang kaya begitu. Nah, jadi bukan pemimpin yang sembarangan, tetapi juga pemimpin yang memiliki kekayaan. Nah, jadi yang kaya dengan kekayaan dan harta yang berlimpah. Nah, di sini dengan kekayaan itu mahadana, mahaboga itu harta yang berlimpah. Kemudian pahuta jataru parajata dengan emas dan perak yang berlimpah. Nah, kemudian pahuta witu pakarana dengan harta dan komoditas yang berlimpah. Nah, tadi Bante baca sekilas juga mengenai kita komentarnya. Di sini dijelaskan Katya Mahasala itu siapa. Nah, dikatakan dia itu minimal punya 1 miliar keping uang. 1.000 koti. Nah, jadi 1.000 dikali 10 juta ya. Jadi 1.000 kali 10 juta berarti 10 M ya. Nah, 10 M tapi 10 M keping uang emas gitu ya. Nah, kalau uang emas itu kalau koin apa ya disebutnya ya. Mungkin yang kalau emas 100 gram itu harganya kan juga udah jutaan ya. Nah, tapi di sini mereka itu kepemilikannya itu keping uang emas. Nah, jadi di sini Bante juga mungkin ingin sedikit membahas ya mengenai Jataru Parajata. Nah, jadi Jataru Parajata, nah biasanya diidentikan dengan emas dan perak. Nah, tapi sebenarnya ketika Buddha bilang Jataru Parajata ini tidak hanya mengacu kepada emas dan perak. Nah, tetapi lebih ke arah alat pertukaran. Nah, emas dan perak di zaman Buddha ini juga merupakan alat pertukaran yang lebih tinggi. Nah, zaman sekarang kalau seseorang nyimpan emas, nah emas ini juga kan sebenarnya masih bisa ditukar dengan hal yang lainnya begitu ya. Nah, begitupun juga dengan perak, tapi mungkin nggak umum. Nah, di zaman Buddha, emas dan perak ini juga jarang sekali digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan jual beli yang jumlahnya itu sedikit. Nah, kalau orang misalkan hanya beli makanan, nah itu mereka jarang menggunakan jataru parajata atau emas dan perak begitu. Nah, tetapi biasanya di zaman Buddha itu mereka menggunakan istilahnya itu kahapana. Nah, kahapana ini yang mungkin zaman sekarang itu yang disebut uang logam. Nah, uang logam ini juga kan bukan dari emas, bukan dari perak. Nah, tetapi orang dengan logam yang sudah ditentukan oleh satu negara atau satu raja, nah itu digunakan untuk alat pertukaran. Nah, kahapana ini juga sama. Nah, jadi biasanya bentuknya itu mungkin perunggu,
Nah, kadang mungkin kayu ataupun juga besi ataupun juga kadang seperti tulang atau gading seperti itu ya. Nah, jadi tergantung di daerah negara di tempat mereka menggunakan kahapana itu seperti apa. Nah, jadi kahapana juga masuknya ke Jatarupa Rajata begitu. Nah, jadi kadang ada yang tanya ke Bante mengenai peraturan Jatarupa Rajata. Nah, jadi kita kan hanya tidak menerima emas dan perak begitu ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam satu peraturan di mana kalau kita melihat cerita dari peraturan tersebut, nah cerita ini juga bukan berasal dari kitab komentar, nah tetapi dari kitab mula. Nah, jadi ini merupakan kata-katanya Buddha. Nah, jadi berdasarkan cerita tersebut, nah kemudian Buddha menurunkan satu peraturan. Nah, ini cerita ini kalian bisa melihatnya juga di kitab Winaya ya, jadi kitab peraturan para biku yang terkait juga dengan Jatarupa Rajata. Nah, jadi ada yang bertanya ke Bante bahwa biku itu tidak bisa atau kalau Samanera, nah mereka kan juga ada peraturan Jatarupa Rajata. Nah, kemudian terkadang Sayali, nah mereka juga punya peraturan Jatarupa Rajata di mana kalau diterjemahkan tidak menerima emas dan perak. Nah, tetapi sebenarnya ketika Buddha menurunkan satu peraturan mengenai Jatarupa Rajata, nah cerita di balik kenapa Buddha menurunkan peraturan Jatarupa Rajata itu terkait dengan kahapana. Nah, jadi di dalam cerita tersebut itu nggak ada istilah Jatarupa Rajata, tetapi kahapana. Nah, tetapi ketika Buddha membuat peraturan, nah Buddha itu membuat peraturannya itu Jatarupa Rajata, bukan kahapana. Nah, jadi ini sekilas mengenai Jatarupa Rajata ya. Jadi di sini dijelaskan Jatarupa Rajata itu merupakan emas dan perak yang berlimpah. Nah, jadi ukuran kekayaan seseorang ini juga dimiliki. Kalau kahapana ini mungkin jumlahnya sangat banyak, nah tetapi jarang disebutkan. Nah, biasanya kalau di teks itu dijelaskan orang kaya itu punya berapa keping uang emas gitu. Nah, seperti ketika disebut orang paling kaya seperti Anathapindika, Wisaka begitu. Nah, mereka dijelaskan punya berapa banyak keping emasnya begitu. Oke, nah ini sekilas mengenai Jatarupa Rajata. Nah, terus kemudian di sini Pahuta Dana Danya. Nah, jadi mereka juga punya kekayaan biji-bijian yang melimpah, komoditas yang berlimpah. Dana danya ini juga terkait dengan biji-bijian atau dalam arti kata lain orang yang punya banyak stok beras atau dia punya banyak lumbung gitu ya, lumbung padi. Nah, ini juga merupakan untuk bisa mengukur kekayaannya seseorang begitu ya. Nah, jadi mereka punya stok makanan yang berlimpah. Nah, kalau punya stok makanan yang berlimpah, biasanya mereka juga memiliki pekerja atau budak yang banyak. Nah, ini juga terkait dengan mengukur kekayaan seseorang di zamannya Buddha. Kalau zaman sekarang disebut orang kaya itu punya berapa miliar? Hah? Disebut orang kaya, kalau dulu kan juta ya, sekarang mungkin berapa miliar ya? Disebut orang kaya. Triliun nanti. Oh, triliun. Ya, nah jadi ya di sini bahkan para katya kaya itu juga tidak ada yang lain untuk diharapkan selain penuaan dan kematian ketika mereka dilahirkan begitu ya. Nah, kemudian Buddha juga membahas seperti Brahmana Mahasala. Jadi kasta Brahmana yang kaya, kemudian Gahapati Mahasala. Jadi orang kaya. Nah, jadi pedagang yang kaya begitu ya. Nah, bahkan
perumah tangga kaya, brahmana kaya itu juga yang punya harta yang melimpah. Nah, itu juga ketika sudah dilahirkan, nah tidak ada yang dapat diharapkan selain penuaan dan kematian. Nah, jadi jadi orang kaya juga nggak terbebas dari penuaan dan kematian. Nah, ini juga fakta yang tidak bisa kita bantah ya. Yang Yang terlihat. Oke, Bante lanjutkan kembali. Yepite Maharaja, Biku Arahanto Kinasawa, Wusita Wanto, Kata Karania, Ohita Bara, Anupata Sadata, Parikina Bawa Samyojana, Samadanya Wimuta, Tesang Payang Kayo, Bedana Damo, Nikepana Damoti. Nah, jadi Maharaja, bahkan dalam kasus para biku, nah di sini ya, biku, arahanto, nah jadi biku yang merupakan arahat, yang kinasawa, yang noda-nodanya itu dihancurkan, Wusitawanto, yang telah hidup dalam kehidupan suci atau menyempurnakan kehidupan suci, Kata Karania, yang telah melakukan apa yang harus dilakukan, dan what had to be done, atau yang menyelesaikan apa yang telah diselesaikan begitu ya. Nah, kemudian Ohita Bara, yang telah melepas beban, Anupata Sadata, yang mencapai tujuan mereka sendiri. Kemudian Parikina Bawa Samyojana, yang sepenuhnya menghancurkan belenggu kelahiran. Samadanya Wimuta, yang sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir. Tesang Payang Kayo Bedana Damo Nikepana Damoti. Jadi bahkan bagi mereka, nah tubuhnya atau tubuh mereka itu tunduk pada penghancuran Bedana Damo, atau tunduk pada pembaringan Nikepana Damo. Nah, jadi bahkan arahat pun tubuhnya itu juga akan lapuk dan juga akan marana gitu ya, akan berakhir. Nah, jadi bahkan orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi pun juga tidak lepas dari jara marana ini. Nah, tapi di sini di dalam kitab komentar dijelaskan lebih detail di setiap arti kata biku ini ya. Nah, jadi biku yang arahanto atau arahata. Nah, itu apa arahata di sini yang dimaksud? Arahato iti adisu haraka kilesehiti arahanto. Nah, jadi dia yang jauh dari kilesa atau kekotoran batin itu disebutnya arahat gitu ya. Nah, jadi kita menyebutnya arahat itu karena dia itu jauh dari kilesa. Ini juga merupakan salah satu kualitas dari arahat. Nah, jadi kalau Buddha juga memiliki kualitas arahat. Nah, kalau kalian baca seperti Iti Piso, Bhagawa, Arahang, begitu ya. Nah, jadi Arahang ini merupakan Arahanta ini. Nah, jadi salah satu dari 9 kualitas Buddha yaitu Arahang atau Arahat. Nah, di sini yang artinya dia yang jauh dari kilesa itu yang disebutnya Arahat. Nah, jadi bagi yang meditator yang sedang berlatih Buddha Nusati atau perenungan terhadap kualitas Buddha, nah biasanya mereka akan mencatat di dalam batin salah satu dari 9 kualitas Buddha. Nah, jadi biasanya mereka akan pilih. Nah, kalau mereka pilihnya kualitasnya ini arahang, nah mereka juga ketika membacakan arahang dengan memvisualisasikan gambar Buddha yang mereka sukai, nah mereka harus juga mengerti arti kata dari arahang ini, yaitu yang jauh dari kilesa. Nah, jadi bahkan orang yang jauh dari kilesa ini juga tidak terbebas dari jara marana pada tubuhnya ya. Oke, kemudian kita akan bahas di sini yang berikutnya adalah di sini ya, kinasawa yang warna hijau. Kinasawa atau yang noda-nodanya telah dihancurkan. Nah, jadi di dalam kitab komentar di sutta ini dijelaskan
kina etesang cataro asawati kinasawa. Nah, jadi yang disebut dengan kinasawa atau yang noda-nodanya telah dihancurkan adalah dia yang telah menghancurkan atau mengikis habis 4 asawa itu, etesang cataro asawa. 4 asawa itu yang disebut adalah, nah di sini ya, kamasawa, bawasawa, ditasawa, dan awijasawa. Yang kadang kalau kita membahas mengenai oga, ya mungkin sudah pernah dibahas ya, mungkin suta pertama juga membahas mengenai oga kalau nggak salah. Benar nggak ya? Ya, Nah, jadi oga juga ada 4, asawa juga ada 4. Sebenarnya sama ya. Oga itu banjir, di sini asawa juga diartikannya noda. Nah, tapi intinya sih sama begitu. Nah, jadi yang disebut noda-noda yang telah dihancurkan ini karena dia sudah menghancurkan 4 asawa ini ya. Noda nafsu, noda keinginan untuk dilahirkan, atau punya ya keinginan untuk dilahirkan, atau nafsu untuk terlahir. Ditasawa itu pandangan salah, dan awijasawa kebodohan ya. Ya, di sini mungkin Bante nggak akan membahas banyak mengenai hal ini. Kemudian yang telah menyempurnakan kehidupan suci, atau yang disebut di sini adalah wusiwanto. Nah, jadi biku yang wusiwanto atau kualitas dari arahat ini. Nah, apa itu wusiwanto? Nah, di dalam kitab komentar dijelaskan di sini adalah Brahma Carya Wasang Wuta Parinitita Wasati Wusiwanto. Sorry. Ya. Nah, jadi di sini adalah dia yang telah sudah menyelesaikan kehidupan yang suci ya, gitu ya. Nah, jadi diterjemahkannya dia yang telah menjalani hidup suci. Nah, tapi di sini parinitita wasawati, jadi yang dia sudah yang accomplish ya kalau diterjemahkannya. Nah, jadi yang makanya Bante yang ngambil terjemahannya itu yang telah menyempurnakan kehidupan suci. Nah, jadi dia sudah tidak lagi mengarahkan hidupnya itu ke arah kesenangan indria atau ke duniawi ya. Nah, jadi pikirannya itu selalu ke nibbana. Nah, jadi dia secara konsisten menjalani kehidupan suci atau kehidupan selibat. Nah, ini yang salah satu kualitas dari arahat. Usita wanto. Nah, kemudian di sini mungkin kalian juga sering mendengar ya kata katangkaraniang. Nah, jadi done what had to be done, atau menyelesaikan atau menjalankan apa yang harus dijalankan, atau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Nah, di sini apa yang harus diselesaikan? Nah, di sini sebenarnya di dalam kitab komentar juga dibahas catuhi magehi karaniang etesang katanti katang karania. Nah, jadi arti dari katang karania adalah dia yang sudah menyelesaikan karania, tugas-tugasnya itu mengenai catuhi magehi, jadi catumaga. Jadi 4 jalan. Sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, dan arahata maga. Nah, jadi artinya itu dia sudah menjadi arahat. Nah, biasanya kalau arahat, mereka sudah merealisasi tingkat kesucian arahat dan mereka paham sudah jadi arahat. Nah, terkadang kalau kalian membaca mengenai kitab Udana atau kitab mengenai kegembiraan yang dilantunkan yang menjadi puisi begitu ya. Nah, seperti Sang Buddha, ketika Sang Buddha di bawah pohon Bodhi merealisasi pencapaian kebudaan. Nah, pada saat itu batin Sang Buddha itu sangat gembira. Nah, kemudian di dalam batinnya tidak dengan berucap, hanya kata-kata di dalam batin melantunkan satu lantunan puisi begitu ya. Nah, jadi puisi ini yang biasanya sering kita bacakan ketika kita itu chanting pagi. Nah, mungkin kalian familiar mengenai Aneka Jati. Nah, jadi setiap pagi itu kita baca yang namanya itu Aneka Jati Pali. Nah, jadi Aneka Jati ini merupakan satu syair atau satu gata yang dilantunkan oleh Buddha
sesaat setelah Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Nah, dikatakan ini juga merupakan udana dari Buddha atau kegembiraan yang terucap menjadi lantunan begitu ya. Nah, kalau arahat, nah biasanya di kitab udana kalau kita lihat banyak arahat juga yang melantunkan udana begitu. Jadi ketika mereka merealisasi nibbana ataupun pada saat mereka meditasi masuk ke Palasamapati, arahata Palasamapati, pencapaian buah dari tingkat kesucian arahat atau bersenang, berdiam di dalam arahata pala ya. Jadi setelah keluar dari pencapaian tersebut, nah ketika mereka merenungkan perjalanan mereka, nah mereka biasanya akan melantunkan satu syair yang kadang ada kata karania ini atau katang karanian. Nah jadi sudah menyelesaikan apa yang yang harus diselesaikan, yaitu 4 maga. Nah jadi ini juga kata-kata yang biasa diucapkan oleh arahat. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini ada istilah ohitabara. Ohitabara itu merupakan beban ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya artinya ohitabara yaitu dia yang sudah melepas beban. Bara itu merupakan beban. Nah, apa yang dimaksud dengan beban? Nah, di dalam kitab komentar dijelaskan kandabara. Kandabara ini merupakan beban. Nah, kalau kalian familiar, kanda itu pancakanda begitu ya. Nah, jadi yang disebut pancakanda, nama dan rupa, jasmani dan batin ini merupakan beban. Kilesa bara ini ya kotoran batin ini juga merupakan beban. Kemudian abi sankara baro atau bara yang artinya ya. Nah, di sini merupakan sangkara yang lebih tinggi yang juga merupakan beban. Nah, maksudnya apa yang disebut abhisangkara? Nah, di dalam satu sutta, ketika Buddha membahas mengenai 12 faktor paticcasamuppada, nah di sini ada tata katami awija pacaya sangkara. Nah, jadi apa yang disebut kondisi awija ketika muncul itu menyebabkan sangkara juga muncul. Nah, di sini adalah punya bisangkara, apunya bisangkara, dan anenja bisangkara. Nah, jadi punya bisangkara ini adalah sangkara yang mengarah kepada kelahiran yang baik atau alam yang baik, khususnya di alam manusia, nah kemudian 6 alam dewa dan 16 alam Brahma, rupa Brahma. Kemudian apunya bisangkara, nah jadi sangkara atau sangkara yang lebih tinggi atau yang lebih kuat yang dapat menyebabkan kelahiran di alam apaya atau alam rendah ya. Jadi seperti neraka, peta, asura, dan binatang. Dan anenja bisangkara yang menyebabkan kelahiran di alam arupa wacara Brahma. Nah, jadi alam arupa yang dicapai ketika seseorang dapat mempertahankan pencapaian arupa jananya sesaat sebelum meninggal. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, di sini yang disebut anenja bisangkara. Yang disebut abhisangkara bara atau beban dari abhisangkara ini adalah ya ini ya. Jadi hal-hal yang mengarahkan kepada kehidupan di 31 alam disebutnya abhisangkara. Nah, terus kemudian di sini kama guna bara. Jadi kesenangan dunia yang juga kita sebutnya beban. Nah, kenapa beban? Karena yang dapat menyebabkan kita ya sebenarnya ketika kita bersenang-senang dalam kesenangan duniawi, nah kita sebenarnya sedang memikul beban begitu ya. Nah, jadi arahat ini karena sudah tidak memiliki kesenangan dalam duniawi dan juga tidak sudah memotong semua kilesanya, sudah meletakkan yang disebut kilesa bara, kemudian abhisangkara bawa bara begitu ya, beban abhisangkara dan beban kama guna bara begitu ya. Nah, kemudian ya ini mengenai melepas beban ohita bara. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai anupata sadata atau mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, anupata ini mencapai
arahata. Nah, jadi di dalam kitab komentar dijelaskan seperti ini. Anupata arahanta sangkato sako atau etesanti anupata sadata. Yang mencapai tujuan mereka sendiri maksudnya dia yang mencapai keadaan arahata dengan usaha mereka sendiri atau mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, jadi ini juga kualitas arahat. Nah, jadi yang namanya arahat, orang lain itu nggak bisa kasih gelar. Nah, Buddha juga nggak bisa memberikan gelar arahat. Gitu ya. Nah, jadi pencapaian arahat ini hanya dicapai oleh mereka sendiri. Mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, jadi satu kali ketika Bante pergi ke Pekanbaru, nah waktu itu ada umat yang bilang ke Bante, Bante, itu di Bali ada yang bisa kasih sertifikat Sotapanna. Kalau kalian ikut kosnya selama 1 minggu, nah itu katanya bisa kasih sertifikat Sotapanna. Kalian mau nggak ke sana? Nah, jadi orang lain itu nggak bisa ya kasih Sotapanna, Sakadagami gitu ya. Jadi mereka harus mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, jadi di ajaran Buddha itu, Buddha sendiri juga nggak bisa memberikan orang lain itu jadi arahat begitu ya. Nah, jadi Buddha hanya menunjukkan jalan. Yang melakukan, yang mencapai itu ya mereka sendiri. Nah, kemudian di sini parikina bawasang. Parikina bawa samyojana. Nah, jadi di sini pembahasan mengenai samyojana ya. Nah, di dalam kitab komentar itu dijelaskan dasa widampi parikinang bawa samyojana ete santi parikina bawa samyojana. Ya, jadi yang sepenuhnya menghancurkan belenggu kelahiran atau parikina bawa samyojana itu artinya apa? Nah, jadi di sini dia yang sudah menghancurkan dasa widampi atau 10 lipat atau 10 jenis dari bawa samyojana. Jadi belenggu samyojana, bawa kelahiran. Nah, jadi apa itu belenggu? Nah, di sini sebenarnya mungkin kalian juga sudah familiar mengenai 10 samyojana ya. Nah, jadi mengenai sakayaditi, pandangan salah akan diri, kemudian juga keraguan, wicikica, dan juga kemelekatan pada kebiasaan atau kepada ritual silabata paramasa. Nah, jadi belenggu-belenggu samyojana atau belenggu kelahiran ini, 3 yang pertama itu akan dimusnahkan atau dihancurkan atau dicabut akarnya. Nah, jadi tidak memiliki kondisi lagi untuk muncul. Nah, ketika seseorang sudah merealisasi Sotapati Magga. Nah, jadi ketika Sotapati Magga ini menghancurkan 3 belenggu pertama ini. Nah, terus kemudian ketika seorang Sotapanna berlatih Vipassana kembali, nah mungkin di akhir Sotapananya nanti, di akhir latihan Vipassananya, nah seorang Sotapanna pun juga akan merealisasi tingkat kesucian Sakadagami. Nah, dia juga akan melemahkan 2 belenggu yang berikutnya, yaitu Kamaraga dan Patiga, atau lebih kepada pikiran jahat ataupun kemarahan ya, yang di mana akarnya dosa begitu. Nah, tetapi tidak dihilangkan. Nah, jadi kemudian ketika Sakadagami berlatih Vipassana kembali, merenungkan entah itu rupa, materi, batin, nama, atau sebab-sebabnya sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, mungkin di akhir Vipassananya, nah mereka bisa melenyapkan secara total kamaraga dan patiga ini, nafsu sensual atau nafsu indriya, dan juga kemarahan atau dosa, sepenuhnya dengan anagami magga. Nah, jadi ketika seorang anagami ini dia sudah melenyapkan 5 belenggu ya, secara permanen. Jadi kondisinya itu nggak muncul lagi. Nah, kemudian seorang anagami, nah ketika dia berlatih Vipassana kembali, nah, kemudian di akhir Vipassananya, nah mungkin dia juga bisa merealisasi tingkat kesucian arahat, di mana arahata magganya itu akan menghancurkan 5 belenggu berikutnya.
yaitu nafsu akan keberadaan rupa atau di alam rupa, atau arupa raga di alam arupa, kemudian kesombongan, mana, kemudian udaca, kegelisahan batin, dan juga awija. Nah, ini yang disebut 10 belenggu yang arahat itu sudah hancurkan, begitu ya. Nah, jadi kualitas arahatnya juga kita sebutnya yang sepenuhnya menghancurkan belenggu kelahiran, atau dasawidampi parikina bawa samyojana etesanti parikina bawa samyojana. Oke, selanjutnya kualitas arahat itu samadanya wimuta, yang sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir. Nah, jadi di sini dijelaskan apa artinya sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir atau samadanya wimuta. Nah, di sini artinya adalah sama karanehi janitwa wimutati. Samadanya wimuta. Nah, atau dia yang telah mengetahui tugas-tugasnya itu atau yang sepenuhnya terbebas melalui wimuta atau kebebasan, pengetahuan akhir, begitu di sini artinya. Nah, jadi disebutnya sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir. Nah, ini ketika Buddha membahas biku, bahkan bukan lagi Sotapanna, bukan lagi Sakadagami, bukan lagi Anagami, bahkan seorang arahat, nah dia juga tubuhnya, kandanya itu tidak terbebas dari jati jara marana, begitu ya. Nah, bahkan setiap momen kesadarannya, ya, setiap momen kesadaran arahat itu juga selalu ada fase kemunculan, stabil, dan juga kelenyapan. Dan juga bisa kita artikan ada kelahiran, penuaan, dan juga kematian, begitu ya. Nah, tapi khususnya untuk arahat, nah, di mana ketika momen cuti itu sudah muncul dan lenyap, nah, tidak ada lagi kemunculan dari momen patisandi atau kelahiran kembali. Nah, itu bedanya. Nah, tapi kalau untuk di luar arahat, mungkin bahkan anagami sekalipun, nah mereka masih punya patisandi, gitu ya. Nah, kemudian di sutta ini, kalau kalian membaca di Tipitaka-nya, itu cuma disingkat idama woca, ada PE ini ya. Nah, PE ini disebutnya dalam bahasa Pali itu peyala, atau mungkin kita artikan sebagai yang lainnya, begitu ya. Atau pengulangan, begitu, pengulangan. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau kita membaca Tipitaka ada PE ini, nah kita harus melihat sutta sebelumnya. Nah, jadi di sini Bante ingin mencontohkan untuk melihat kembali kepada kitab Palinya ya. Nah, di sini. Nah, jadi di sini ya, idama woca PA ini ya, peyala ini. Nah, jadi kadang kita juga bingung kalau kita hanya membaca satu sutta ini dan kita menemukan peyala ini. Nah, jadi mau nggak mau kita harus melihat sutta sebelumnya. Nah, jadi sutta sebelumnya di yang waga pertama ini, nah sutta keduanya ini juga sama, idama woca peyala juga. Nah, jadi nggak cukup baca sutta sebelumnya. Nah, jadi kita juga harus baca ke yang pertama. Nah, yang pertama sebelum gata ini, nah di sini ya, idama woca bagawa idang watwana sugato ataparang etada woca sata. Nah, baru kemudian Buddha menjelaskan syair. Nah, ini juga gaya ketika Buddha memberikan ceramah. Nah, jadi ketika Buddha menyimpulkan ceramahnya, terkadang Buddha juga memberikan syair penutup gitu ya. Nah, ini juga ditandakan dengan kalimat ini, idang moca bagawa idang watwana sugato ataparang etada woca sata, di mana di sutta berikutnya dan juga di sutta yang kita bahas Jara Marana ini hanya menuliskan idama woca peyala, begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke terjemahan nih. Nah, di sini Bante jelaskan idama woca bagawa idang watwana sugato ataparang etada woca sata. Atau inilah yang dikatakan Sang Bagawa setelah mengatakan ini,
Sang Sugata atau Sugato, kemudian Sang Guru, Sata di sini ya, Ataparang, Eta Daoca. Nah, jadi selanjutnya mengatakan hal ini. Jiranti we Raja Rata Sucita, atau Sari Rampi Jarang Upeti, Satanca Damo na Jarang Upeti, Santo Hawe Sabi Pawe Dayanti. Nah, jadi di sini artinya kereta raja yang indah menjadi usang. Tubuh ini juga mengalami pembusukan. Nah, jadi mungkin ini juga merupakan satu kiasan ya. Raja Rata itu kereta raja atau kendaraan yang dipakai raja. Nah, jadi seperti halnya kereta raja yang indah itu akan menjadi usang. Nah, kemudian tubuh ini juga akan mengalami pembusukan atau penuaan. Nah, tetapi dhamma yang baik itu tidak membusuk. Nah, jadi damo najarang upeti. Nah, jadi dhamma itu tidak membusuk. Jadi yang baik itu akan memberitakan bersama dengan yang baik begitu ya. Nah, jadi ini kesimpulan dari Jati Jaramarana. Nah, jadi seseorang yang mengambil kelahiran, nah itu tidak bisa terlepas dari penuaan dan juga kematian. Nah, ini juga merupakan sifat alamiah dari segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita menghindari penuaan, menghindari kematian, itu juga merupakan pencarian yang mustahil. Nah, di sini Buddha lebih menyarankan kepada kita, nah untuk melampaui kematian begitu ya. Nah, jadi seperti halnya arahat yang walaupun dikatakan bahwa tubuh ini akan mengalami kematian, nah tetapi itu hanya tubuh. Nah, sedangkan setelah kematian ini tidak ada kelahiran yang berikutnya. Nah, jadi dikatakan arahat ini sudah melampaui kematian begitu. Nah, jadi semoga dengan sutta yang Bante bahas ini memberikan pengetahuan sedikit banyak mengenai bahasa Pali dan juga kitab Tipitaka Mula dan juga kitab Tipitaka Atakata atau penjelas makna atau kitab komentar. Nah, sehingga kalian juga bisa ketika membaca sutta ini dan juga tidak mengerti, nah kalian juga bisa melihat kembali catatan seperti yang Bante bahas di pembahasan Buddha Sutta online kali ini. Nah, semoga dengan Dhamma yang Buddha babarkan di Jaramarana ini, ketika kalian memahaminya dengan seksama, dengan batin yang tenang, batin yang terpusat, batin yang terkonsentrasi, nah sehingga kalian pun ketika merenungkannya kembali, nah kalian juga bisa merealisasi nibbana untuk terbebas dari jara marana. Nah, semoga kalian semua juga bisa merealisasi nibbana. Sadu. Terima kasih Bante, ya penjelasannya sangat bagus ya, banyak informasi yang kita belum tahu ya. Jadi seperti tadi yang Eka Mantang Isino ya duduk di satu sisi, nah itu informasi pengetahuan baru itu ya buat saya. Kemudian Kota Sawati ya, itu tidak sering dengar Kota Sawati tapi seperti apa kan nggak ada gambaran ya, seperti itu. Juga isi sukanya juga sangat luar biasa ya Bante ya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bante ya. Diskusi. Nah, ya silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa langsung bertanya di Bante, tapi mohon videonya ditampilkan ya, jadi tampak mukanya. Baik, silakan teman-teman. Oh, ini ada yang raise hand ya. Jelusi malah. Silakan Jelusi. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Jadi bertanya Bante. Bante tadi yang di awal kan Bante jelaskan bahwa tiap kali yang datang pada Buddha itu mereka berjalan dari sisi tadi sebelah kanan ya gitu ya Bante yang masuk dan mengambil dari depan, ini, dari depan Buddha. Terus berada duduk di posisi sebelah, mengambil posisi di sebelah
kiri atau kanan Buddha. Nah, terus itu untuk pas mereka selesai itu mau keluar dari, kenapa harus memutar gitu loh? Yaitu ya tradisi di zaman Buddha sih. Nah, kadang ada yang langsung pergi setelah namaskara. Nah, terkadang ada juga yang mengelilingi Buddha begitu ya untuk pradaksina. Nah, jadi kayak pradaksina gitu ya. Itu apakah itu awal dari adanya pradaksina atau gimana ya, Pak? Ya, itu dijelaskan di teks itu pradaksina itu mengintari terkadang di luar kutinya Buddha ya. Nah, jadi misalkan ketika ada di satu bangunan yang orangnya itu banyak begitu. Nah, ketika ada yang setelah acara itu selesai, nah mereka itu akan mengintari Buddha itu di luar bangunan tempat Buddha memberikan ceramah gitu ya. Nah, jadi kalau di kuti ketika Buddha ada di ganda kuti, nah mereka akan melingkari di luar kutinya Buddha gitu. Jadi bukan di dalam bangunan atau di dalam kuti Buddha. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan tradisi. Nah, jadi terkadang ada yang memberikan penghormatan itu hanya dengan anjali. Nah, ada yang terkadang dengan namaskara seperti itu. Nah, terkadang ada yang sangat dekat dengan Buddha, merasa sangat dekat dengan Buddha atau sangat menghormati Buddha. Nah, ketika melakukan namaskara pun, nah mereka itu juga kadang mencium kaki Buddha seperti itu. Nah, itu lebih ke tradisi. Nah, tapi kalau kalian baca suta-suta, nah terkadang di Sagata Waga ini di Samyutta Nikaya, nah itu mungkin ada pembahasan mengenai dewa ya, benar nggak? Iya. Nah, sebelumnya kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai dewa ya, atau dewa itu bertanya ke Buddha. Nah, pada saat itu dijelaskan kalau kalian lihat itu bukan Eka Mantang Nisino. Nah, tetapi berdiri di satu sisi. Nah, seperti kalau kita baca Manggala Sutta begitu ya. Nah, dewa itu hanya berdiri di satu sisi. Nah, jadi ketika berdiri di satu sisi pun juga di dalam kitab komentarnya dijelaskan 6 hal seperti duduk di satu sisi gitu ya. Nah, jadi tidak berdiri di belakang Buddha, di depan Buddha dan seterusnya. Nah, terus kemudian dikatakan kenapa mereka berdiri begitu. Nah, jadi berdiri itu karena yang pertama mereka itu punya tubuh yang halus. Nah, kemudian dikatakan juga mereka itu sebenarnya pengen cepat-cepat setelah mendengarkan pembabaran Dhamma dari Buddha, mereka itu pengen cepat-cepat kembali ke alam dewa. Nah, menurut kalian kenapa? Manusianya bau, Bang. Nah, ya, manusia itu bau. Jadi dewa itu datangnya itu biasa malam-malam ketika manusia itu udah tidur. Nah, jadi kalau kalian lihat Buddha Kica atau jadwalnya Buddha, nah di sana dikatakan waktunya Buddha berceramah kepada para dewa dan Brahma itu di tengah malam ya. Jadi antara kira-kira sekitar jam 10 sampai jam 2 pagi begitu ya. Dan itu pun mereka mau cepat-cepat kembali begitu. Kenapa? Karena ya itu alam manusia itu bau. Jadi di kitab komentar dijelaskan seperti orang yang sudah kayak mau pergi begitu ya. Jadi sudah dandan, sudah mau ke pesta begitu, pakai baju bagus. Itu datang ke toilet. Nah, jadi orang yang dalam keadaan bagus begitu, ketika di toilet itu dia juga ingin menyelesaikan buang airnya itu dengan cepat begitu. Setelah itu akan pergi dari toilet itu dengan cepat. Nah, seperti itu juga dikatakan para dewa yang setelah mendengarkan pembabaran Dhamma dari Sang Buddha itu pengen cepat-cepat kembali ke istana atau ke alamnya karena seperti itu penggambarannya. Berarti hawa dari manusia itu sangat bau atau Ya. Meskipun nggak pakai parfum juga ya, Pak Bante ya. Iya. Kalau nggak ada mungkin cukup ya, Bapak Ibu, teman-teman, cukup ya. Ya, baik. Makasih Bante Anumodana atas sharing pembabarannya ya. Semoga di kesempatan yang lain Bante berkenan untuk membahas lagi di sini ya Bante ya. Oke. Baik. Ya baik, kita tutup dengan apa tadi Filosofi? Limpah jasa ya? Atau kita permohonan maaf dulu ya. permohonan maaf dulu ya, baik. Ya, baik. Saya izin
Mungkin screen-nya Bante bisa di stop dulu. Ya, terima kasih Bante. Saya izin share screen. Oke, ya ini kita baca ya. Saya pemohon maaf nanti menjawab ya. Baik, sama-sama ya. Okasa dwaratayena katang abang acayang kamatame Bante. Kamami kami tabang. Sadu okasa kamami Bante. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu nibbana sapacehotu. Sadu. Selanjutnya Wata ya. Ya, sama-sama ya. Kita etawata ya. Ya, baik Bante. Kita pelimpahan jasa. Ya, jadi kita renungkan jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini. Ya, jadi dengan mendengarkan Dhamma Desana, kebajikan ini kita limpahkan kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Dan juga kita limpahkan jasa kebajikan kita kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita masing-masing ya. Etawadaca amehi sambatam punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawa kaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu Mama punya bagang sabasatanang bajimi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu. Ya sama-sama ya Buddha Saranan Cirang Titatu 3 kali ya. Semoga ajaran Buddha bertahan lama. Buddha sasanang cirang titadu Buddha sasanang cirang titadu Buddha sasanang cirang titadu sadu sadu sadu. Baik, makasih Bante Anumodana. Makasih teman-teman yang sudah berkenan hadir juga ya, meluangkan waktu. Ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Makasih Bante. Ya, makasih Bante. Makasih Ko Sutrisno, Cibusi. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih. Terima kasih. Bante di Wanayasa masih itu apa? Wasana. Ya, Bante baru ke Wanayasa ini baru sampai kemarin. Iya. Ya kemarin sempat ke Medan ya untuk penghormatan ke Eyang terakhir. Oh iya, sempat ikut ya Bante ya. Bante Jinadamo Mahatera. Oh iya, baik. Jika Bante ingin beristirahat, silakan Bante. Oke, ya sampai jumpa di ya. Ya terima kasih banyak Bante. Terima kasih banyak Bante.